Dan MG Listener, belasan rumah di Puncak Bogor, Jawa Barat ini ambruk di Kecamatan Cisarua tepatnya akibat gempa bumi berkekuatan 5,6 magnitudo yang berpusat di Cianjur yang terjadi pada Senin siang kemarin. Dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa ini menyebabkan sebanyak 2 rumah ambruk dan 13 rumah warga di 4 desa yakni Desa Citeko, Ciberem, Tugu Utara, dan Desa Tugu Selatan juga mengalami keretakan pada bagian dinding. Menurut Camat Cisarua, Ivan Pramudia, ada 4 desa di wilayah Kecamatan Cisarua dilaporkan yang mengalami dampak gempa tersebut. Sementara ini warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat mengungsi ke sanak saudara dan untuk penanganan selanjutnya, pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi gempa di Cianjur, kita telah berhubungan bersama dengan Sheha Safira, reporter dari MGN. Selamat sore, Sheha. Selamat sore. Sheha, iya, Sheha, bagaimana dengan hasil dari kunjungan Presiden Joko Widodo di lokasi gempa saat ini? Apakah masih melakukan kunjungan atau sudah selesai? Prihadi, saat ini saya sedang berada di lokasi longsor yang terjadi akibat gempa yang terjadi di Cianjur kemarin. Dan tadi Presiden Joko Widodo sempat datang berkunjung untuk mengawasi dan melihat secara langsung proses evakuasi yang dilakukan oleh TNI, Polri, dan tim gabungan lainnya terhadap korban-korban yang diduga masih tertimbun dari tanah akibat longsor ini, Prihadi. Dan tadi Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menko PMK Muhadjir Effendi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kasat Jenderal Dudung Abdurrahman, dan juga tim gabungan dari TNI dan Polri. Penjagaan juga terlihat cukup ketat saat Presiden Jokowi datang, dan saat ia datang ia sempat mengungkapkan bela sungkawanya terhadap para warga yang tertimbun tanah longsor di lokasi ini. Juga ia mengungkapkan bahwa bantuan akan segera diberikan, baik itu bantuan logistik maupun bantuan kebutuhan bagi warga-warga yang terkena dampak dari bencana ini, Prihadi. Dan kemudian Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan bahwa ia telah mengerahkan seluruh tim evakuasi untuk mengutamakan evakuasi korban yang kemungkinan masih berada di bawah timbunan tanah longsor ini sendiri. Prihadi. Oke, apa saja pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo selain tentu memberikan bantuan kepada korban? Baik, Prihadi, selain memastikan akan adanya bantuan kepada korban yang terdampak dari gempa Cianjur ini, Prihadi, Presiden Joko Widodo juga tadi sempat mengungkapkan bahwa akan diberikannya uang tunai sejumlah 5 juta rupiah bagi warga yang rumahnya hancur ringan dan uang tunai sebesar 10 juta rupiah bagi warga yang rumahnya terdampak hancur berat. Juga ia mengungkapkan bahwa rumah-rumah warga yang akan dibangun kembali lagi ini harus menggunakan standar yang sesuai dengan PUPR, mengingat gempa yang terjadi ini merupakan bencana 20 tahunan yang kemungkinan akan terjadi lagi mendatang nanti. Dan juga Presiden Joko Widodo setelah mengunjungi lokasi longsor di tempat saya berada ini, dia lanjut untuk mengunjungi dan memantau langsung lokasi-lokasi rumah warga di Kabupaten Cianjur yang terdampak dari gempa ini. Dan kemudian Presiden Joko Widodo juga akan langsung meninjau korban-korban luka yang masih dirawat di RSUD Cakpaya. Begitu, Prihadi. Oke, kemudian apakah akses lalu lintas di tempat Anda saat ini berada di longsor ini sudah bisa dilalui oleh masyarakat? Mengingat kemarin itu hampir separuh, bukan hampir, tapi keseluruhan badan jalan itu tertutup material longsor. Apakah saat ini sudah terbuka aksesnya? Prihadi, saat ini proses pengerukan tanah longsor ini masih terus dilakukan. Memang prosesnya sudah sekitar 60 hingga 70%, sehingga sekarang memang jalanan sudah terlihat terbuka. Apalagi tadi memang Presiden Joko Widodo juga melewati jalur tersebut. Namun jalur ini masih ditutup, Prihadi, belum bisa digunakan oleh masyarakat umum. Hanya boleh dilewati oleh kendaraan-kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, ambulans maupun bantuan-bantuan logistik yang akan dikirimkan ke Kabupaten Cianjur, Prihadi. Sehingga sampai saat ini jalur masih dialihkan
menuju Cikalong, Jonggol, atau juga Sukabumi. Begitu, Prihadi. Oke, jadi meskipun satu ruas jalan itu sudah berhasil material longsornya disingkirkan, tapi masyarakat belum diperbolehkan melewati jalur itu, hanya kendaraan-kendaraan darurat saja seperti damkar atau juga logistik yang diperbolehkan melewati, sementara masyarakat umum hanya bisa diperbolehkan melalui jalur alternatif, seperti itu. Betul, Prihadi, karena memang jalur hanya boleh dilalui oleh kendaraan-kendaraan darurat, karena proses evakuasi juga masih terus berlanjut. Dan alat-alat berat yang tepatnya berjumlah sekitar 14 alat berat, di mana ada 8 alat di jalur utara dan 6 alat di jalur selatan yang masih beroperasi, mengeruk tanah dan juga berusaha untuk mencari korban-korban jiwa yang diduga masih berada di timbunan-timbunan tanah tersebut, Prihadi. Sehingga untuk warga masyarakat yang ingin melewati jalur tersebut masih tidak diperbolehkan oleh tim evakuasi hingga saat ini. Oke, jadi tadi pagi saya sempat melihat Anda melaporkan dari lokasi bahwa sebenarnya sudah ditemukan beberapa korban jiwa yang tertimbun longsoran di dalam suatu kendaraan. Tapi dengan informasi Anda saat ini, jadi masih ada potensi ditemukannya atau terdapatnya jumlah korban yang tertimbun material longsor di jalur tersebut, Sheha? Betul, Prihadi, karena diketahui bahwa jalur yang tertimbun longsor ini terdapat beberapa warung-warung atau saung-saung milik warga sekitar yang diduga masih beroperasi saat longsor terjadi, dan ada beberapa masyarakat yang memang sedang beristirahat di warung-warung tersebut, Prihadi. Dan juga diketahui ada satu buah angkot yang isinya kurang lebih sekitar 15 orang yang ikut tertimbun oleh tanah longsor ini. Juga ditemukan beberapa kendaraan dan juga plat kendaraan yang berbeda, sehingga masih diperkirakan akan ada beberapa korban jiwa lagi yang masih tertimbun di bawah material longsor ini, Prihadi. Oke, saya memantau Anda dari pagi. Anda berada di sana. Sudah total berapa korban yang bisa dievakuasi, korban meninggal dari tempat lokasi Anda berada dari pagi hingga sore hari ini? Dari pagi hingga sore hari ini terdapat 5 korban yang berhasil dievakuasi, yang menambah total jumlah korban menjadi 14 jika dihitung dari hari kemarin. Dan untuk 14 korban ini masih identitasnya karena sampai saat ini belum bisa diketahui baik identitas maupun jenis kelamin dari korban-korban tersebut, Prihadi. Dan yang bisa dikonfirmasi kemarin sempat ditemukan adanya 3 orang pria dan 2 orang wanita, yang dimana salah satunya masih anak sekolah. Namun untuk korban-korban yang baru ditemukan hari ini belum bisa diidentifikasi jenis kelaminnya, karena korban-korban tersebut telah dikirimkan ke RSUD terdekat, yakni RSUD Sayang di Kabupaten Cianjur dan juga RSUD Cimacan yang berjarak kurang lebih sekitar 10 km dari lokasi longsor. Oke, jadi bisa saya simpulkan bahwa yang meninggal dan tertimpa longsor tersebut itu adalah mereka yang kebetulan melintas di jalur tersebut dan juga masyarakat yang memiliki penghidupan ekonomi di jalur tersebut karena membuka warung seperti itu dan kemudian tiba-tiba longsor terjadi. Begitu? Betul, Prihadi, karena memang ketika saya berada di sini saat ini, dapat terlihat ada beberapa rumah-rumah yang terdampak dari longsor ini. Masih ada rumah yang setengahnya ikut longsor ke tebing dan sebagian rumahnya masih berdiri, sehingga dapat dipastikan bahwa itu merupakan tempat tinggal warga yang sedang berjualan di pinggir-pinggir jalan. Dan memang dari informasi dari pihak kepolisian maupun warga setempat yang berada di lokasi longsor, lokasi itu sedang ramai ketika longsor terjadi, sehingga memang banyak kendaraan yang tertimbun. Kendaraan yang sudah dipastikan ditemukan adalah tadi pagi sempat diderek 1 buah minibus, juga ada 2 buah truk dan ada 1 buah angkot yang sudah ditemukan. Dan juga ada 3 kendaraan roda 2 yang ditemukan di timbunan material longsor. Oke. Terakhir pertanyaan saya, apakah kondisi cuaca saat ini di lokasi cerah dan apakah proses evakuasi dari korban di lokasi Anda laporkan saat ini
akan terus dilakukan 24 jam tanpa henti, Syekha? Baik Prihadi, untuk informasi yang kami dapatkan sampai saat ini evakuasi akan terus dilakukan dan diperkirakan akan selesai sore hari nanti. Karena memang cuaca pada hari ini masih cukup cerah. Tadi pagi mungkin sekitar jam 10 sempat mendung namun cerah kembali sehingga proses evakuasi masih bisa terus dilakukan oleh tim yang berada di lokasi. Dan saat ini proses pengerukan tanah sudah berjalan kurang lebih 60 hingga 70%. Dan tadi memang tim evakuasi mengonfirmasi bahwa apabila cuaca masih terus mendukung, maka proses dari pengerukan tanah ini akan selesai kurang lebih sore hari nanti. Baik, semoga kita berharap juga bahwa tim yang melakukan langkah evakuasi dan pemindahan material longsor ini bisa segera bekerja dengan baik tanpa ada halangan, tanpa ada kendala cuaca, sehingga para korban yang diidentifikasi atau kemudian yang diperkirakan masih tertimbun bisa segera ditemukan dan bisa segera dimakamkan. Terima kasih Sehat atas laporan Anda. Saya tahu Anda sejak pagi tadi berada di lokasi sampai kemudian bertanya kepada Presiden Joko Widodo, sampai kemudian bertatap muka dan bertanya langsung terkait dengan apa langkah antisipatif dan langkah lanjutan terkait dengan tanggap darurat di gempa Cianjur ini. Sekali lagi, Syekha, terima kasih atas laporan Anda. Sehat-sehat selalu dan jaga kesehatan.